Oke, balik lagi di Ruang Jiwa bareng Ade Binarko dan sekarang kedatangan seperti biasa nih tamu spesial dan emang tamu reguler kita juga, ada Dr. Rama Giovanni. Oke, siang dok. Selamat siang, ini tiba-tiba nih. Gue baru datang loh, baru datang. Tiba-tiba namanya. Iya. Posnya nggak ada. Tiba-tiba podcast namanya. Ya tiba-tiba podcast. Iya. Suddenly podcast. Iya. Jadi TTP ya, tiba-tiba podcast. Ya, SP Suddenly podcast. Suddenly podcast. Suddenly podcast. Iya, oke. Podcast. Kayaknya seru banget kan episode sebelumnya kita ngobrolin tentang mental health juga di Ruang Jiwa, dan kali ini gue pengen ngomong sih, pengen tahu dan semoga bisa sharing juga ke teman-teman semua apa sih sebenarnya yang terjadi fenomena sekarang ini, kayak orang tuh kayak gaya hidup ya Kang, kayak social climber, terusnya flexing, itu ada gangguan jiwa nggak sih mereka sebenarnya? Enggak. Kayak yang indratit gitu. Enggak, sebenarnya nggak sih? Jadi poinnya gini ya. Kalau kita kembalikan ke apa ya namanya dia, teori Maslow lah ya, masalah kebutuhan dari manusia. Intinya kan manusia pada ujungnya nanti akan butuh aktualisasi. Gitu. Jadi ini sebenarnya kebutuhan aktualisasi yang menurut saya tidak tepat. Nah, jadi ujung-ujungnya kalau dibilang gangguan jiwa nggak, kita balikin ke definisi dulu. Kalau orang punya gangguan jiwa pasti terganggu dalam aktivitas sehari-harinya dan dia nggak akan produktif. Ini kan produktif. Oke. Nah, tapi caranya kurang tepat menurut saya gitu, karena ujung-ujungnya kan mereka aktualisasinya tuh bentuknya tanda petik fake gitu, palsu. Jadi sebenarnya buat saya itu seperti menjual kepalsuan aja. Yang gitu tuh menjual kepalsuan. Enggak gitu ya. Thank you, ini minuman paling enak ini. Oh, udah bro jadi. Kang Buhak ya. Kang Buhak memang luar biasa nih. Paling enak ya nih. Nih, Putih nggak ada lawan. Nggak ada lawan. langganannya Kang Rama sama saya kadang-kadang pasti kesini kalau emang ke Bandung. Kalau ke Bandung. Flexing, lifestyle itu semua hanya menjual kepalsuan aja. Jadi ini sudah menjadi ciri-ciri orang-orang yang sebenarnya mereka tidak tahu mereka itu siapa, mereka mau jadi apa, mereka senangnya apa. Jadi ini hanya menjual-jual diri aja, tanda petik banget. Jadi gangguan belum, tapi apakah ini normal? Jadi normalin. Jadi poinnya manusia tuh nggak didesain seperti itu. Ini Oke, jadi mereka ini sebenarnya nggak masuk ke gangguan mental ya, ke gangguan mental health-nya nggak ganggu. Jadi pas saat ini ada rentan, pas ya, rentan mereka sama yang gitu-gitu. Artinya kenapa rentan tuh? Artinya kalau mereka salah dikit, ekspektasinya nggak sesuai sama realita, bisa cepet jatuh yang gini nanti. Oh, banyak banget yang kayak gini ya kalau kita lihat. Nah, gini Kang, ini fenomenanya kenapa sih generasi sekarang yang dari millennials, Gen Z, terus masuk ke sekarang ke Gen Alpha nih ya, semoga bisa teredukasi dengan baik ya. Kenapa mereka tuh harus ngikuti gaya hidup dan patokannya adalah something yang lagi viral? Kenapa sih kita nggak menciptakan suatu tren baru atau suatu inovasi baru gitu? Nah, ini sekarang eranya udah semua kalau viral ikut semua, satu akun ikut follow semua, ntar unfollow rame-rame kayak gitu, jadi kayak apa ya, mereka tuh cepat sekali, cepet naik tapi cepet turun gitu. Nah, ini kan apa juga viral, karena viral pasti cepet kan, ininya kan, tersebarnya begitu kan. Nah jadi gini sebenarnya kalau kita bicara gini aja deh gitu, ciri-ciri apakah itu hanya sementara atau jangka lama, ya lihat aja nih, kalau misalnya dia melakukan itu ikut tren, dia terus tiba-tiba turun, berarti ya itu sementara. Tapi kalau misalnya dia ikut dan bisa jangka lama, berarti ya itu yang benar yang itu gitu. Jadi bedanya yang viral itu bermanfaat, bermakna atau tidak, itu lihat dari jangka waktunya. Oh, oke. Kalau viralnya dia cepat, berarti nggak bermakna viralnya. Tapi kalau viral waktunya lama, ada impact, ya berarti itu tanda petik viral yang benar. Kan banyak dari dulu juga viral-viral yang cuma bertahan berapa lama gitu. Ya kayak waktu ada seorang polisi yang nyanyi, oh iya iya, hilang, ada itulah ya gitu ya, gitu, yang nor itu ya, hilang. Artinya apa ya, itu sementara aja gitu. Ya, nah
kalau kalau teman-teman pengen tahu gimana yang benar, ya cari yang long lasting buat mereka. Jadi long lasting aja. Nah, kenapa jadi begini? Satu ya, contohnya gitu. Bagaimana? Mereka kan udah Satu punya contoh. satu viral, satu trending, yang lain pada ikut ya. Ya artinya kan hanya ini, ya karena contohnya gitu. Oke. Karena contohnya. Ini konteksnya dengan episode yang kemarin ya, yang NPD ya. Jadi gue pengen sebenarnya, gue pengen ini sih Kang, pengen relate ke sana, tapi dengan dengan topik yang agak sedikit beda gitu. Apakah orang yang kayak kalau nonton di Mr. Bean dulu ada film tuh, dia situ ada Willem Dafoe, Carson Clay, tahu ya? Bikin jadi ada di antara teman saya juga ada director juga, writer juga, aktornya juga. Itu masuk NPD nggak sebenarnya? Atau kan emang dia pengen terkenal aja? Kan sekarang eranya gitu tuh. Ya balik lagi tadi, kita harus pahami bahwa manusia itu pengen aktualisasi, manusia itu pengen eksis. Cuma banyak yang nggak tahu caranya. Padahal gimana itu kompetensinya nggak ada gitu. apa? Jadi makanya orang tuh, makanya penting kalau teman-teman ya gini lah ya, introvertnya orang, introvertnya, di belakang layarnya, mereka tetap pengen punya Kebutuhan. something lah. Ada kebutuhan. Ya, kebutuhan dalam artian gimana cara mereka bisa memberikan manfaat kepada sesama sekitar itu. Nah, kan untuk tahu kita dapat memberikan sesama dengan sekitar atau enggak, ya kita harus tahu dulu diri kita tuh siapa. Jadi sebenarnya poinnya buat saya tetap banyaknya flexing dan segala macam ini sesimpel karena mereka nggak tahu mereka tuh siapa. Nah, Maunya caranya apa. gimana biar tahu nih Kang? Ya, jadi teman-teman mesti belajar meneliti ke dalam diri, membaca tanda-tanda tubuh, membaca rasa-rasa itu gitu. Banyak orang-orang yang nggak bisa baca rasa, jadi atau kadang-kadang ya dia denial, bisa jadi karena netizen sekitar, misalnya contoh yang gampang, misalnya saya jadi dokter nih gitu. Kan itu pasti banyak teman-teman tuh yang jadi dokter karena ibu bapak nyuruh jadi dokter. Itu kan berarti dia tuh belum bisa meneliti dalam diri gitu. Penyebab apa ya? Salah satunya orang tua, lingkungan sekitar. Jadi mereka juga gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya anak kayak gitu ya, harus belajar untuk melihat bahwa tiap orang tuh ya sangat unik, sangat berpotensi, sangat luar biasa kalau sudah menemukan PGZ-nya, katanya begitu. PGZ itu ya personal genius zone kalau kata guru. Jadi Personal genius zone. Jadi tiap orang punya satu sisi jenius di bidang, salah satu bidang atau Ya, betul. beberapa bidang bisa ya, Iya, sekaligus. ya, tapi orang tuh spesifik kok. Jadi Contohnya gimana tuh Kang? contohnya gini, misalnya kalau kita ngomong bisnis deh gitu ya, walaupun kita ngomong bisnis, kita bicara Steve Jobs lah, favoritnya Adek dengan iPhone-nya lah. Steve Jobs itu kan orang produk. Waktu dia diminta jadi CEO kan dia Iya. bermanfaat, karena dia tahu dia orang produk. Dia orangnya sangat Product creator, futuristik, sangat tanda petik nggak logis, tanda petik, karena kan terlalu banyak di kepalanya, sibuk banget gitu. Waktu jadi CEO dia ngerasa nggak nyaman sama sekali gitu loh, karena itu bukan dia gitu. Jadi teman-teman harus paham dulu bahwa tempat kita di mana nih gitu. Kalau di bisnis tadi, apakah Anda nih orang yang memang bikin produk, tanda petik, atau orang yang memproduksinya, atau orang yang jualannya, marketingnya, iPhone, you name it lah. Atau misalnya kita ngomong bisnis yang biasa deh, kan ada orang yang memang dia jago di konsep produknya, ada yang jago ngebungkusnya, ada yang jago untuk sellingnya. Misalnya, jadi tiap orang tuh Punya peran ya? punya khas, punya peran. Saya sih nyebutnya lebih senang nyebutnya bukan bakat ya, saya senang nyebutnya tuh aktivitas produktif. Jadi setiap orang tuh punya peran-peran dan aktivitas produktif masing-masing. Nah, itu perlu dicari gimana? Ya salah satunya mengeksplorasi, ya gitu, dan nggak banyak ikut-ikutan tren-tren itu gitu. Ya kalau cocok ya pas cocok gitu. Ya contoh gini lah, kan nggak semua orang tuh cocok jadi influencer. Iya. Memang ada orang-orang yang didesain atau diberikan tools oleh semesta, oleh Tuhan gitu,
untuk memang jadi influencer gitu. Misal presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno itu orang influencer banget. Iya, iya. Dengan segala atributnya ya. Betul. Jadi memang beliau almarhum itu didesain buat yang menginfluence orang. Mungkin kalau waktu itu The way tanpa he talk mengurangi- ya. tanpa mengurangi rasa bagaimana kehormatan segala macam. Mungkin kalau Bung Hatta yang jadi presiden nggak akan bisa. Iya. Karena memang peran Bung Hatta bukan ini. Kalau kejauhan ya kalau nggak tahu Bung Hatta ya. Tapi yang jelas Nggak apa-apa, nggak apa-apa, biar belajar sejarah juga karena Iya. emang pahlawan ini perlu kita ya, gali terus sih Kang. Ya kalau sekarang tadi kita lihat Steve Jobs sama Tim Cook gitu. Ya kan? Nonton film Jobs deh itu kan masih ada kayaknya. Masih. Michael Fassbender yang main. Michael Fassbender, iya. Ya, itu film Jobs. Jobs. Salah satu film terbaik sih. Artinya dia sekelas Steve Jobs pun nggak bisa, iPhone nggak ada kalau nggak ada Tim Cook. Jadi poinnya tiap orang tuh punya peran. Nah, tinggal bisa ketemu nggak, sefrekuensi nggak, gitu loh. Sama nggak ini nih apa hobinya, matchingnya segala macam. Ya, maka dia tiap orang tuh punya keunikan ya. Gimana caranya? Ya eksplorasi, lakukan kegiatan sebanyak mungkin. Oh, saya bilang, misal kita mau beli es krim nih, anak kita mau beli es krim nih. Terus dia nanya, rasa mana yang paling enak? Dia tahu dia rasa yang paling enak gimana? Ya, coba semua. Coba semua. Mana yang paling dia suka? Nah, Akhirnya tahu. jadi kan nggak mungkin- Strawberry misalnya. Ya, bisa jadi nggak sama-sama orang tuanya dong. Saya misalnya Kang Iya. Rama Misalnya coklat, ada senang rasa durian misalnya, dan senang rasa nangka misalnya. Itu kan preferensi. terusnya Syafin sukanya coklat. Iya, itu preferensi. Artinya apa? Nah itu yang tahu siapa? Ya diri sendiri. Nah banyak yang orang itu nggak bisa mengeluarkan itunya karena terlalu banyak nyinyiran netizen sekitar. Iya, iya, setuju sih. Dan memang apa? Kayaknya kita PR kita semua sih, Kang. Mungkin buat di teman-teman di Ruang Jiwa dan kami dari setmental.id ini makanya punya PR kayak bikin mental health fest yang tahun ini tuh tentang mengenal diri itu lebih dalam lagi sih. Karena mengenal diri kesannya cuma apa ya? Apa sih kenal diri ya? Gue udah kenal diri gue, tapi sebenarnya itu deep ya. Kayak gini lah, kita kan sering gini ya, sering. Kalau ada teman curhat, sahabat curhat, kita lagi diskusi gitu ya kan seringnya. Ya lu jadi diri sendiri dong. Pertanyaannya memang itu udah ngerti belum dirinya? Belum. Ah. Belum tentu juga, belum tentu maksudnya. Iya. Ada yang udah, ada yang belum. Iya, jadi itu hanya jadi diri sendiri itu bukan hanya sebatas kata-kata gitu. Tapi udah dalam konteksnya bukan Aksi hanya nyata. fakta, tapi udah pengalaman, udah ngerasain gitu. Ya misalnya saya waktu sekolah dulu, waktu jadi dokter dulu tuh pernah mencoba bekerja di penelitian riset. Ternyata saya nggak nyaman. Nggak nyampe sebulan saya keluar, gitu. Karena saya ngerasa saya bukan researcher ternyata. Ternyata saya lebih nyaman kalau ketemu orang, praktek, periksa lebih nyaman. Ya, kenapa ya? Karena itu diri saya gitu. Dan itu kan perlu ada apa ya? Bergejolak dulu gitu, salah dulu, jatuh dulu, gagal dulu. Tapi justru peristiwa-peristiwa itu membuat kita jadi lebih bisa menjadi diri sendiri gitu. Jadi peristiwa-peristiwa yang nggak nyaman itu jangan dilihat sebagai musuh gitu kalau pengalaman, tapi peristiwa-peristiwa nggak nyaman itu teman bertumbuh kalian. Teman bertumbuh ya. Teman bertumbuh, karena kamu jadi tahu suka atau enggak, cocok atau enggak, nyaman atau enggak. Kan kita nggak tahu rasanya nyaman kalau nggak pernah ngerasain nggak nyaman. Setuju. Jadi ya kalau kita balik lagi bicara apa ya, mas skena namanya flexing anything gitu, ya itu menurut saya bentuk-bentuk orang yang belum bisa mengenali dirinya siapa. Karena kalau udah menjadi diri sendiri, ya dia nggak banyak nggak banyak tanda petik menyombongkan diri, karena dia udah sibuk dengan dunianya aja gitu. Mbak Nana ya natural siap tuh. Ya, Dia udah tahu lah, dia udah tahu. Mbak Nana tuh kan ya memang secara DNA bahasanya DNA jurnalis gitu. Kalau jurusan jadi jurnalis ya saya nggak sanggup gitu. Karena itu bukan diri saya. Iya. Misalnya Mbak Nana, misalnya Mbak Nana nih lagi nonton. Mbak Nana udah di dapur, belum tentu dia nyaman juga. Iya. Iya kan? Iya. Mbak Nana suruh main basket mungkin malah jadi bingung. Mbak Nana jadi penyanyi ya nggak pada tempatnya.
bukan masalah bisa nggak bisa. Jadi kamu harus kayak dapat apa, energi gairahnya tuh harus dapat. Kayak Dan itu sesuatu yang nggak bisa saya rasa gairah, itu sesuatu yang nggak bisa saya jelaskan dengan kata-kata yang tepat gitu. Kenapa? Itu sama kayak saya ngejelasin dinginnya es batu ini tanpa teman-teman ngerasain, nggak bisa. Jadi ada hal yang memang harus dialami gitu. Dan termasuk untuk keliling diri pun bukan sesuatu yang harus pakai rasa gitu, harus pakai hati, harus yang oh gitu ternyata ini gitu yang saya sukai. Dan itu tuh bisa lama taunya. Ya contoh kita sering bicara juga sama ada ya gitu mengenai Colonel Sanders misalnya gitu lah ya gitu sebagai sebut aja mereknya KFC gitu lah ya gitu. Kan baru memahami bahwa dirinya tuh sangat nyaman untuk masak tuh di usia 60. Iya. Di akhir 60-an ya. Iya bahkan yang 60. Jadi nggak ada yang terlambat, nggak ada yang terlalu cepat, semua tepat gitu. Iya. Jadi teman-teman yang penting makanya kan kalau kata siapa tuh, life itu is not about destination kan, it's about the journey kan. Iya. Nah kebanyakan kita tuh udah terlalu fokus sama destination kita, tapi kita nggak fokus sama journey kita. Dan ya, kebetulan ada iklan sedikit dan Tapi artinya apa? Banyak orang itu nggak fokus sama journey-nya. iya. Padahal journey itu membuat mereka jadi orang yang lebih hebat gitu. Karena kalau kita fokus ke destination, kita malah nggak fokus ke journey. Contohnya kayak kita mau tanding nih, ya, mau tanding karate gitu. Mau fokus sama menang kalahnya atau mau fokus sama latihan yang baik? Iya, iya. Kan kalau kita fokus sama menang kalah, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita, ya ada yang controllable, ada yang uncontrollable. Jadi journey itu masalah apa yang bisa kamu kontrol, bukan apa yang nggak bisa kamu kontrol. Gitu loh. Setuju. Dan satu bidang aja juga bisa punya banyak gaya dan cara loh. Misalnya kayak baru keinget ya kemarin baru apa MU juara, terus Madrid juara. Ingat zaman dulu Chelsea Mourinho nggak perlu kayak Don Carlo untuk bermain indah, tapi yang penting menang gitu. Ya. Dia mau dia bertahan, mau dibully, itu tetap aja gitu. Jadi artinya suka nggak suka itu Biar ya. iya. Itu biar orang-orang di luar sana yang menilai ya. Tapi kalau diri kita masing-masing lakuin apa yang kita suka, yang kita bisa, dan apa yang menjadi kekuatan kita itu kayak kita perlu tahu itu kan. Ya. Nah, sekarang kita ngupas yang beda lagi nih. Sebenarnya tadi ada flexing juga. Gue pengen banget nih nantinya bakal ada di MHF nih, Mental Health Fest nih. Sebenarnya kebutuhan kemarin nonton teman kita juga, guru saya dan temannya Kang Rama, Kang Abu, ada kewajiban, kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau kewajiban gimana jelasnya bisa nggak Kang? Kewajiban, kebutuhan, keinginan. Ya. Ini biar hidup ini apa life goals-nya tuh life prosesnya enak gitu. Ya, yang merusak kan keinginan. Kewajiban enggak, tapi kan banyak orang yang nonton ini mungkin nggak banyak tahu ya. Kewajiban dan kebutuhan tuh apa sih sebenarnya? Iya, artinya kan misalnya Sehat. kita gini ya, misalnya kita hidup itu hak, tapi kewajiban kita memberikan manfaat buat seorang. Oh, oke. Gitu. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan kamu apa? Balik lagi. Misalnya kalau orang orang yang senang dengan semua orang, ya kebutuhannya ya pertemukan dengan profesi yang memang ketemu banyak orang, bukan belakang lain. Gitu. Jadi kebutuhan itu sangat selektif dan balik lagi sangat unik tiap orang. Gak mungkin beda. Kebutuhan? Gak mungkin sama, pasti beda. Ya kebutuhannya Mas Ade apa, kebutuhan saya apa, itu kan beda-beda. Kalau makan sama itu kebutuhan pokok ya? Karena ada primer, sekunder, tersier. Oh, oke. Ya gitu. Nah, ini biar makin jelas nih enak nih. Jadi misal kita ngomong podcast nih, ada orang yang jago edit filmnya, ada orang yang jago jadi talentnya gitu, ya kan? Nggak semua aktor misalnya di film itu bisa ngedit film kan? Nggak bisa. Ada orang sinematografi namanya. Iya. Nah,
tapi dia nggak jago actingnya, udah kenapa? Ya karena di situlah dia menemukan peran-peran yang paling produktif. Artinya apa? Kebutuhan dia bukan tampil, kebutuhan dia adalah diberikan tugas-tugas yang sifatnya edit itu. Jadi gini yang ciri-cirinya gampang sih. Kamu kalau lagi di satu tempat, itu banyak bantunya atau ganggunya. Kalau udah tepat, kamu banyak bantu. Kalau nggak tepat, malah jadi banyak ganggu. Jadi kesimpulan gitu aja. Kalau mau tahu kamu di tempat yang tepat atau belum, simpel. Kau banyak bantu tuh ganggu. Kalau masih banyak ganggu, susah. Berarti belum tepat aja. Nggak salah juga hidupnya, cuma dia belum tahu di mana tempat dia bisa banyak bantu. Saya misalnya jadi seorang psikiater itu alhamdulillah bisa banyak bantu orang. Tapi kalau saya jadi dokter kandungan, saya jadi nggak banyak ganggu karena saya nggak nyaman yang namanya operasi, nggak paham dan nggak nyaman dengan rasanya ikut bantu persalinan, melahirkan, saya tuh nggak nyaman. Gitu. Jadi dan itu pun balik lagi itu butuh waktu. Nah yang paling penting adalah sekarang memanfaatkan waktu maksimal mungkin ya untuk mengetahui kamu sebenarnya balik lagi personal genius zone-nya di mana. Karena gini, PGZ ya? Gini ya, PGZ ya? PGZ, jadi gini, simpel gini. Kenapa sih orang bikin gelas? Oke. Kenapa sih? Ya. Ya fungsinya buat naruh air minum. Betul. Sekarang tumbler, era anak Ya, sekarang tumbler ya, semua orang pakai tumbler. Ya orang bikin tumbler kenapa sih? Ya buat minum. Betul. Dan enak dibuat dibawa ya, nyaman buat dibawa. Pertanyaannya, kalau tumbler kita pakai buat bapuk orang, bisa sih. bisa. Tapi kira-kira sebagai pencipta bakal happy nggak? Nggak happy. Karena dia tahu dia nyipta tumbler untuk ya, dan menahan suhu di dalamnya biar tetap, misalnya biar tetap dingin. Kebayang nggak? Kalau manusia nyiptain tumbler aja, itu punya fungsi-fungsi yang spesifik. Yes. Betul. Exactly. Berarti kalau kita ciptain punya fungsi spesifik. Pastinya. Nah, itu kejawab tuh ya. Jadi diskus hari ini kayaknya udah ngebuka nih. Ngebukanya dimulai di sesi ini. Tapi nggak apa nih. Orang bikin, misalnya Mas Ade bikin nasi goreng di rumah. Ya. Itu buat kesenangan siapa? Saya sendiri. Nah, gue bisa masak loh. Kira-kira nyiptain kita buat kesenangan siapa? Buat kita juga. Kan ada yang nyiptain kita nih. Betul? Betul kan? Jadi kita hidup buat kesenangan siapa? Yang nyiptain? Ya, Iya. Ini mah kebalik. Iya. Kita pengen nyiptain, nyenengin kita. Kebalik kan tuh. Iya, ya bingung kan ini. Nah, maaf ya agak dalam, cuma Gak apa-apa, maknanya biar sekali deep ya. ya maknanya adalah bahwa nggak mungkin kita hidup di sini iseng, ada tugas sama kayak tadi ya, gelas ada tugasnya, ballpoint ada tugasnya. Artinya apa? Kalau kita ciptain sesuatu aja harus ada manfaatnya, apalagi itu kita punya manfaat. Iya. Iya. Dan kita suka nggak sadar ya bahwa kita dilahirin dan diberikan kesempatan hidup tuh untuk apa, kadang-kadang kita nggak mengeksplor diri. Itu yang itu jadi masalah sih Kang. Iya. Ya kenapa nggak ngeksplor ya? Karena mungkin tadi pola didikan, pola asuh yang membuat dia nggak bisa lingkungan juga. Iya. Lingkungan mungkin ya, kalau ini kan lagi di Bandung nih. Ini biar curhat sedikit ya buat teman-teman. Kalau di Bandung tuh gue bisa ide-idenya gampang keluar loh. Di Jakarta tuh dikit-dikit di tekanan kebutuhan. Mesti ini dan waktunya cepat sekali. 3 meeting itu nggak mungkin sehari sih. Dan kayaknya agak berat juga dan sangat melelahkan. Jadi gue tuh orang yang nggak terlalu suka meeting sebenarnya. Kalau meeting kalau bisa ya di Zoom aja. Kalau meeting lebih senang personal, misalnya kayak ketemu Kang Rama nih. Gue akan minta, Kang ada waktu kapan untuk kita ngobrol 4 mata aja, 1 jam 2 jam beres gitu. Dan itu bisanya lebar, jadi idenya dalam banget. Misalnya kayak kemarin ngerjain film sama ada teman saya namanya Revo, kalau ngomongin film itu sampai pagi, gak kerasa tuh. Ya itu namanya PGZ. Mungkin Revo kalau suruh main film nggak sebagus dia ditadarain kan? Wah, ngedirect ya. Ya itu. Nah itu kamu temukan itu, dan itu akan diketahui kalau kita udah melakukan berbagai macam eksplorasi. Jadi kuncinya satu, teman-teman belajar untuk terus bereksplorasi, belajar untuk berani keluar dari zona-zona aman, bukan nyaman loh. Zona amannya yang ya, jadi ya kalau di banyak motivator bilang katanya karyawan tuh zona aman. Sebenarnya ada yang nyaman juga jadi karyawan. Ya nggak apa-apa juga.
Dan kalau nggak ada karyawan, Orang kan kadang gimana? Gimana mau ada operasional gitu? Iya. Di mall, di resto. itu mah udah hukum alam ya. Artinya akan ada gitu tuh, akan ada perputaran ya, akan ada paradoksnya. Jadi artinya tiap orang akan ada momen-momen dia nggak nyamannya, nggak mungkin langsung orang nyaman langsung. Untuk mendapatkan kenyamanan dia perlu ada perjuangan dulu. Gitu. Dan Nggak apa-apa berjuang, nggak apa-apa salah, nyerah jangan gitu. betul, setuju. Dan kalau ngomongin kemarin saya ngutip dari ada motivator bilang jadi karyawan, yang jadi karyawan saya bilang nggak apa-apa. Di mana itulah tempat mereka belajar. Oh mereka tempat operasional. Oh begini, misalnya restoran tuh bikinnya kayak gini. Oh operasional kayak gini. Apa namanya desainnya gini, pajaknya seperti ini. Itu belajar loh kan. Iya, makanya dia nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada yang salah dengan sehari-hari. Kalau kesalahan pun kita lakuin salah pun Iya. malah bagus Ya, malah. itu teman bertumbuh gitu. Artinya apapun yang terjadi pada hidup kita, ya mau dijadiin pelajaran atau mau jadiin musibah terserah kamu. Itu Iya. persepsi aja. Buat saya, Menarik kan. Menarik nih masalah Kang. persepsi aja. Kalau kita mindset susah ya akan susah. Kalau mindsetnya itu gampang ya gampang. Jadi itu dikembalikan ke teman-teman gitu. Maunya apa? Itu kali ya. Iya. Oke. Mungkin sedikit lagi nih Kang. Tadi kita yang terakhir kita bahas itu adalah kewajiban dan kalau kebutuhan udah terjelaskan ya. Iya. Nah, kalau kewajiban tadi Jadi sebenarnya dikasih manfaat. kasih manfaat, oke. Kalau kebutuhan, Jadi kewajiban kita kan kita dikasih hak hidup. Hmm. Kewajiban kita apa? Mengoptimalkan tools yang ada di tubuh kita untuk sesama. Gitu. Ya. Jadi poinnya adalah gimana kita sejahtera secara pikiran, perilaku, emosi, ya, dan bisa memberikan kontribusi terhadap sekitar. Poinnya itu sih ujung-ujungnya. ya. Kalau keinginan, mengelola keinginan gimana Kang? Keinginan bukan nggak boleh, jadi tepat guna. Oke. Gitu. Bukan nggak boleh. Ya, Pengen beli Jaguar, pengen beli Ferrari. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi udah tahu Kalau buat apa, ada, kalau apa tujuannya gitu. Udah tahu dulu. kalau buat Ya, baik- artinya gini, mau buat flexing pun nggak apa-apa. kalau emang ada yang menghasilkan ya kayak YouTuber kan Ya, juga artinya perlu ya. Kalau mau jadi untuk pamer nggak apa-apa. Oke. Tapi artinya apa? Yang penting siap terima konsekuensinya. Ya pajaknya tinggi, Nah, itu silakan. terusnya harga jualnya bisa bisa naik juga sih kalau mereka ngerti ya. Iya silakan. Gitu. Nggak penting gitu. Jadi, artinya pilihan kalian mah bebas gitu. Saya di sini dengan masalah bukan untuk meyakinkan lu harus ikut sama kita, bukan. Enggak lah. Kita hanya ngasih pesan pengalaman bahwa itulah yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi kalau banyak lu tetap pengen beli Jaguar, terserah. Duit lu gitu. Ada yang dengan motornya udah bahagia ataupun Iya, misalnya nggak ada masalah. mobil mini aja juga udah happy. Banyak. Jadi kebahagiaan itu berarti kita sebelum kita closing ya, kebahagiaan itu sebenarnya kalau ngomongin orang happiness tuh ya kita nikmatin ya kan. Iya, gini. Syukuri dan nikmati. Pokoknya happiness itu nggak boleh pakai syarat, poinnya gitu. Oke. Gimana tuh? Udah sebelum Ya, kita poinnya nggak boleh pakai syarat. Kalau pakai syarat tuh saya bahagia kalau kan. oh iya. Bahagia aja. Lu bahagia kan minum ini? Iya. Teh lemon tea? Udah. Jadi, Nggak pakai syarat ya? Pokoknya bahagia mah ya momen ini aja dinikmati gitu. Bahkan kalau bahasa orang-orang spiritual tasawuf tuh bahagia tuh apa? Ya bisa nafas sudah bahagia. Bahkan menjadi manusia pun sudah bahagia. Iya. Karena bisa jadi kita jadi kucing. Iya betul. Ya. Ayo. Kan makhluk yang paling sempurna. Betul. Jadi dikasih itu bahagia. Gitu. Yang banyak perlu apa ya persepsi lagi. Oke, semoga obrolan kali ini cukup bisa memberikan apa ya manfaat, terusnya memberikan masukan dan ada ilmu yang berharga buat walaupun sedikit buat teman-teman semua ruang jiwa. Terima kasih Dokter Rama, Kang Rama Mas Dede dan teman-teman orang jiwa ini, mentok ya, ya. Indra dan segala macam ya kita bisa acara buat Anda deh. Ya, semoga kita bisa bertumbuh bareng, Ya. bisa sadar bareng, eling bareng, dan bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Ya. Oke, saya Ade Binarko dari Ruang Jiwa, spesial apa? Guest buat jadi host. special host. Host. Baru nyampe loh langsung. Bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Baik. Sehat-sehat semua, sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Bye.